Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah, NPM 2017-051003 dari kelas B. Di sini saya akan melaksanakan tugas 1 arsitektur dan organisasi komputer, mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama, perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Nah, arsitektur komputer ini lebih menekankan dari segi perencanaan yang berujuk rencana cetak biru yang terkandung dalam deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Sedangkan pada organisasi komputer lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah terinterkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Nah, perbedaan yang kedua itu arsitektur komputer yang merupakan konsep perencanaan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi penggunaan ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, sedangkan organisasi komputer ini harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, nah itu terletak di perbedaan pada komponen. Di arsitektur komputer terdiri dari set instruksi bahasa mesin yang ditulis dalam bahasa biner, dalam bentuk biner dan disebut bahasa assembly. Terus ada komponen lainnya disebut ALU, arithmetic dan arithmetic logical unit. Nah, ini berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan matematika dan logika dan juga shifting. Terus ada teknik pengalamatan, ini berkaitan tentang pengalamatan data pada suatu memori. Selanjutnya ada manajemen input dan output. Nah, ini fungsinya ini sebagai pengirim perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan. Terus menangani kesalahan perangkat input output. Dan yang terakhir penanganan terhadap interupsi peralatan input output. Nah, sedangkan perbedaannya komponen organisasi komputer, nah itu ada hardware, ada software, ada CPU. Nah, hardware ini bagian fisik seperti keyboard, mouse, joystick. Nah, kemudian ada software, ini bertugas untuk melakukan tugas yang spesifik sesuai dengan perintah pengguna seperti desain, edit video, dan lain-lain. Kalau CPU ini berfungsi melaksanakan perintah dan pengolahan data yang didapat dari perangkat lunak. Selanjutnya ada jelaskan konsep store program. Nah, konsep store program ini pertama kali dikeluarkan oleh von Neumann. Nah, jadi konsepnya itu program atau kumpulan instruksi ini disimpan dalam suatu tempat yang kita sebut memori. Kemudian instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan untuk memori dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Nah, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama, arsitektur von Neumann ini perbedaannya di secara definisi arsitektur komputer yang menempatkan program, read-only memory, dan RAM, dan data RAM, random access memory, dalam peta memori yang sama. Nah, sedangkan kalau arsitektur Harvard ini penempatan peta memorinya itu berbeda. Ya, arsitektur ini memiliki address dan database tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contoh dari mikrokontroller memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC65 dan 68HC11 di Motorola. Nah, keuntungan dengan menggunakan model arsitektur von Neumann ini adalah fleksibilitas pengalamatan program dan data. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann ini memungkinkan prosesor untuk menjaga program yang ada di dalam memori data atau RAM. Nah, kelemahan model arsitektur von Neumann ini bus tunggalnya itu sendiri. Nah, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua, ada bandwidth program yang harus sama dengan bandwidth data. Jika memori adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Nah, selanjutnya proses von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak sehingga
eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Nah, di sini terlihat arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah. Nah, kalau yang tadi von Neumann itu pemetaan memorinya itu dalam sama, sedangkan kalau Harvard ini terpisah untuk satu program ROM dan satu data RAM. Contohnya Intel 80C51 dan keluarga ini yang lainnya. Nah, kelebihannya itu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Opcode dan operan dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Nah, kekurangan dari arsitektur model Harvard ini, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini juga tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Selanjutnya, ini ada gambar von Neumann dan Harvard. Nah, di sini peletakan memori dan data yang terpisah, sedangkan di von Neumann itu dalam satu pemetaan yang sama. Selanjutnya, saya jelaskan instruction set arsitektur, mikroarsitektur, dan sistem desain. Instruction set arsitektur merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode binar opcode yang diimplementasi dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin untuk ISA yang bersangkutan. Nah, ISA populer digunakan nih. Sekarang nih ada Intel x86, i64, IBM PowerPC, Motorola, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada elemen set instruksi yaitu opcode, operation code. Ini pengertiannya menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada source operand reference. Operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Nah, habis itu ada result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Ada next instruction reference. Ini menginformasikan CPU untuk melakukan instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi, atau juga memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya ada jenis instruksi. Pertama ada jenis instruksi transfer data, ini berfungsi untuk menyalin data dari satu register ke register lainnya. Sedang habis itu ada instruksi aritmatika yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika. Ada instruksi logika untuk melakukan operasi logika boolean. Ada instruksi transfer control, memodifikasi atau mengubah urutan mengeksekusi program. Ada instruksi input dan output, input atau output. Instruksi ini melakukan transfer informasi antara peripheral eksternal dan inti sistem. Ada instruksi manipulasi string. Instruksi ini melakukan manipulasi string byte, word, double word, dan sebagainya. Ada instruksi translate. Instruksi ini melakukan konversi data dari satu format ke format lain. Selanjutnya yang terakhir ada instruksi kontrol prosesor. Instruksi ini melakukan kontrol operasi prosesor. Nah, yang terakhir ini sudah jelaskan mikroarsitektur dan sistem desain. Mikroarsitektur adalah jenis instruksi yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengolah informasi yang diberikan dan menghasilkan suatu informasi yang diproses. Dan selanjutnya yang terakhir ada sistem desain. Sistem desain adalah kumpulan komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang konsisten. Nah, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.